Halo kawan, selamat datang di Kyota Hamzah Channel, dan kali ini kita akan mungkin sedikit ngobrol tentang pria. Apa yang kawan pikirkan tentang menjadi seorang pria dewasa? Apakah mereka yang tangguh, mereka yang tidak pernah sedih, mereka yang selalu terlihat kuat di depan banyak orang? Mungkin ada benarnya, tapi bukan itu yang kita bahas. Kali ini kita akan membahas mengenai peran pria dalam peradaban dan tantangan yang mereka alami. Sebab dari berbagai macam peradaban, sosok pria selalu menjadi acuan. Ada istilah, di balik pria yang hebat ada perempuan yang kuat di belakangnya. Tapi jarang sekali ada yang memberi pesan bahwasanya pria itu membutuhkan sosok lain. Seperti tadi, perempuan. Selalu diidentikan laki-laki itu adalah orang yang petarung tunggal, yang selalu bisa menjalani tantangan yang dia lalui. Padahal pria juga memiliki masalahnya masing-masing, mulai dari kepercayaan diri, kemudian pertimbangan hidup, tanggung jawab moral, terus istilahnya itu stigma-stigma yang kadang melekat pada mereka, membuat mereka tidak bisa bebas maupun mendapatkan empati. Kita mudah berempati kepada perempuan, berempati kepada anak-anak kecil, berempati kepada hewan, tapi jarang sekali kita berempati kepada pria, kecuali pria tersebut istilahnya mohon maaf memiliki disabilitas ataupun masalah ekonomi. Ketika ada laki-laki yang berjuang menafkahi keluarga dengan usaha yang mungkin terlihat receh, ya anggap aja jualan gorengan, gampang selalu dibilang ini laki-laki kok gini, harus bisa lebih kuat lagi dong. Tapi ketika perempuan yang berjualan, oh ini perempuan yang tangguh, ini perempuan mandiri. Ada namanya standar ganda yang membuat pria merasa tersisihkan, padahal baik pria ataupun perempuan, selama mereka mencari nafkah untuk keluarga, itu sama-sama bermanfaat, sama-sama penting. Tapi kenapa pandangan kita selalu banget pria itu harus begini, harus begitu? Ketika pria sedih, dianggapnya cengeng. Padahal banyak sekali masalah kesehatan mental yang kebanyakan menimpa kaum pria. Ketika mereka jatuh tersungkur, tidak ada yang membantu kecuali diri mereka sendiri. Ini terjadi juga kepada almarhum bapak saya ketika dia dipecat secara tidak hormat dengan alasan yang tidak jelas, karena dituduh melakukan pencurian, padahal bapak sendiri tidak pernah menikmati hasil curian tersebut di pabriknya itu. Lalu ketika dia ngobrol, kamu gini kok gini, kamu gitu lagi kok kayak gini, gak ada teman untuk bercerita. Ketika ngobrol sama almarhumah ibu juga takut bapak itu bercerita, karena dia adalah tulang punggung keluarga. Bagaimana ceritanya ketika pasangan tahu kalau dia berhentikan secara tidak hormat? Walaupun alhamdulillah ibu saya menyadari hal tersebut, bahwasannya bapak tidak melakukan hal yang tercela, dan ini adalah musibah di mana bapak hanya tanda tangan, tapi akhirnya dia menjadi korban dari pria-pria lain yang memanfaatkan kebaikan almarhum bapak.
Dan ini yang menjadi pertanyaan, apakah pria harus terlihat kuat? Memang pria harus memiliki sisi kuat, tetapi di sisi lain pria juga harus memiliki sisi kemanusiaan. Pria itu juga manusia, dia juga punya perasaan, dia juga punya pemikiran. Dan saat ini banyak sekali pria yang mengalami masalah mental, masalah finansial, plus masalah ekonomi yang jauh lebih berat. Ketika perempuan tidak bekerja, dia masih bisa menggantungkan hidup kepada keluarga ataupun suaminya atau pasangannya. Tapi kalau pria, dia harus bekerja sendiri, berusaha sendiri, dan kadangkala ketika dia berusaha tidak ada yang mau membantu. Ini yang kadang menjadi ada masalah dengan kita. Standar ganda yang membuat orang-orang merasa takut. Hal ini juga mempengaruhi banyaknya angka pria yang menunda pernikahan, karena mereka sadar kalau mereka menikah, mereka harus siap finansial, karena pasangan itu butuh kepastian, dan salah satu bentuk kepastian adalah memiliki pendapatan yang bukannya kaya, tapi terjaga. Selama dapur masih mengebul, disitulah kebahagiaan keluarga masih terjaga. Dan ini bukan fenomena di Indonesia saja, ternyata di seluruh dunia juga banyak. Hanya saja dengan corak dan pendekatan yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kawan pendapat yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar, dan kita terbuka dengan berbagai dialog, karena dialog itulah yang membuat kita sebagai pria bisa saling mengetahui kekurangan dan kelebihan yang bisa kita pelajari bersama. Mungkin itu saja. Saya Kyota Hamzah pamit. Salam.